Halo semuanya, perkenalkan saya Thalia Salsabila dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan PGSD. Di sini saya membuat video skenario pembelajaran berdasarkan landasan sosiologis. Tujuan video ini dibuat untuk mengerjakan UAS mata kuliah pengantar pendidikan yang diampu oleh dosen Dr. Anda Hasmalena MPD dan Dr. Andes Sulaihat MPD. Halo semua, perkenalkan nama aku Julia Rizky Hairunisa. Di sini aku berperan sebagai murid dari Italia untuk mengerjakan tugasnya kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Baiklah anak-anak, di sini kita akan belajar seperti biasanya. Tapi sebelum itu adakah baiknya bila kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Untuk itu, Ibu persilakan kepada Julia Rizky untuk memimpin doa. Baiklah, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bentar ya, Ibu. Hidupkan dulu dari YouTube. Baik, Bu. Apakah sudah terlihat, Nak? Sudah, Bu. Jiwanya Nah, apakah Julia apa lagu tersebut? lagu Indonesia Raya. Ya. Benar apakah Julia hafal? Sedikit lupa. Nanti dipelajari ya. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya. Kita kan di negara ini punya ideologi Pancasila. Nah, apakah Caca tahu isi-isi dari Pancasila tersebut? Persatuan, keadilan, kemasyarakatan. Sudah, itu saja, Bu. Nah, menurut Caca itu sudah urut atau belum? Sudah. Tidak. Yang urutnya itu yang benarnya 1, ketuhanan yang Maha Esa, 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3, persatuan Indonesia, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5, keadilan sosial. Nah, Caca kan belum mengerti. Nah, ayo ikuti Ibu ya. Ikuti Ibu dari awal ya. Ya. Pancasila. Pancasila. 1,
1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan Beradab. beradab. 3. Persatuan Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Ibu di sini ingin mengecek kehadiran teman-temannya. Adakah di sini Julia, teman yang tidak hadir? Ada, Bu, 2 orang. Siapa? Siti dan Maul. Kenapa mereka tidak masuk? Kalau Siti kena COVID, kalau Maul lagi sunat, Bu. Nah, untuk Caca sendiri, Julia Rizky bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Jika Ibu tanya, jawab Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Bagaimana kabar Julia? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Nah, Ibu kita di sini akan belajar mengenai materi benda hidup dan tak hidup di sekitar kita. Untuk itu, Ibu ini mengecek dari penglihatan Ibu, apakah Caca sudah mengenakan pakaian sesuai dengan kriteria sekolah? Belum, Bu. Dasi saya ketinggalan. Saya tidak menggunakan dasi. Lain kali gunakan ya, untuk kali ini Ibu maafkan. Tapi mungkin kedua kalinya akan Ibu berikan sanksi ya. Baik, Bu. Nah, menurut Julia, adakah manfaat bila kita mempelajari benda hidup dan tak hidup? Tidak tahu, Bu. Nah, jadi ya, benda hidup tak hidup itu dalam kehidupan sehari-hari, kita kan hidup berdampingan dengan manusia, dengan makhluk-makhluk lain. Nah, di sini jika Julia dan teman-teman mempelajari benda hidup dan tak hidup, maka kalian dapat membedakan yang mana benda hidup dan tak hidup. Dan bagaimana manfaat dan fungsinya berdasarkan jenisnya tadi. Nah, di sini juga berdasarkan sejarah kan. Kita kan sejarah itu, apakah Julia mengerti apa yang dimaksud dengan sejarah? Sejarah. Kisah. Nah, ya benar, bisa juga disebut dengan kisah, tapi lebih tepatnya dia itu pelajaran yang mengenai kehidupan kita dulu. Nah, jika kita belajar mengenai benda hidup dan tak hidup, maka kita itu dapat membedakan untuk meneliti atau suatu saat nanti ya, Julia ingin meneliti atau ingin mengetahui bagaimana sih sejarah asal-usul manusia. Nah, Julia dapat mengetahui benda hidup dan tak hidup, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Mengerti, Bu. Bagus. Teman-temannya juga harus mengerti ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu ingin memulai game terlebih dahulu. Jika Ibu bilang tepuk pramuka. Oke? Baik, Bu. Baik, Bu. Jika Ibu tepuk pramuka 1 kali, berarti 1 kalinya seperti itu ya. Jika 2 kali, maka tambah aja di 2 kalikan. Tepuk pramuka. Tepuk pramuka. Ini satu kali, maaf ya, Ibu tidak menyebutkan. Nah, Ibu ulang. Tepuk pramuka 2 kali. Nah, pinter. Bagus, bagus. Nah, selanjutnya
Di sini ya, kita langsung masuk ke kegiatan inti anak-anak. Siapkan buku dan alat-alat tulisnya ya. Baik, Bu. Nah, anak-anak, di sini Ibu telah mengeset PPT untuk membahas materi kita pada hari ini. Sebelum itu, Ibu ingin perwakilan dari kalian, Julia Rizky, menyanyikan lagu ini. Baik, Bu, akan saya nyanyikan. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Di sini kita akan membahas mengenai benda yang ada di alam semesta kita. Benda adalah segala sesuatu yang ada di alam dan mempunyai wujud. Benda selalu mempunyai massa dan menempati ruang. Benda itu dibagi menjadi dua. Apakah Julia tahu? Tahu, Bu, benda hidup dan benda mati. Benar sekali. Benda hidup merupakan organisme yang hidup dan tumbuh serta dapat berkembang biak. Ciri-cirinya membutuhkan makanan, dapat bergerak dan tumbuh besar, membutuhkan udara untuk bernapas. Nah, di sini selanjutnya Ibu ingin perwakilan dari kalian untuk membaca. Adakah yang bisa membacanya? Saya, Bu, saya ingin mencoba. Ibu persilakan kepada Julia Rizky. Benda hidup dapat bergerak dan tumbuh menjadi besar. Bacalah dengan nyaring. Benda hidup memerlukan makanan. Benda hidup juga tumbuh menjadi besar. Benda tak hidup tidak membutuhkan makanan untuk tumbuh. Tuhan Maha Kuasa menciptakan benda-benda tersebut. Nah, contoh benda hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia itu contohnya adalah diri kita sendiri. Benda tak hidup merupakan benda yang tidak hidup dan tidak bisa bergerak. Ciri-cirinya tidak membutuhkan makanan, tidak bisa bergerak dan tidak tumbuh, tidak membutuhkan udara. Nah, Julia bisa tidak menyebutkan dua gambar di atas? Itu tiang bendera dan sekolah, Bu. Nah, benar sekali. Nah, contoh lain dari benda tidak hidup, meja, papan tulis, tas, sepatu, kursi, pensil, buku, dan baju. Ibu, nah, sepeda, boneka, mobil-mobilan, Garuda Pancasila, ini juga merupakan contoh benda yang tak hidup. Nah, tadi kan kita sudah menyanyikan lagu Topi Saya Bunda. Ibu ingin bertanya, pada lirik tersebut, sebutkan salah satu saja contoh benda yang tak hidup. Apa? Topi. Benar sekali. Nah, di sini Ibu ingin kalian, kan coba Ibu tanya lagi. Julia, sebutkan salah satu contoh benda hidup. Manusia. Nah, teman-teman Julia itu juga manusia. Manusia itu ya diri kita sendiri. Nah, di sini kan ada tugas, Ibu ingin kalian mengerjakan tugas ini, lalu gunting, ditempelkan, diklasifikasi ya mana benda hidup dan mana benda tak hidup. Mengerti? Ngerti, Bu. Jangan lupa dikumpul besok ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita selesaikan dulu ya. Ibu ingin salah satu dari kalian menutupnya dengan doa. Kepada Julia, Ibu persilakan. Baiklah teman-teman sekalian, untuk mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu ingin memberi kalian ini ya peringatan. Jangan langsung main ya pulang ini. Kalian harus pulang dulu. Kalau mau main, bilang dulu sama orang tuanya. Dan jangan lupa juga mengerjakan tugas tadi ya. Tugas tadi dikerjakan dulu, baru main. Jangan lupa ya untuk terus saja belajar agar bisa mendapat nilai yang besar dan bisa masuk SMP favorit. Dadah, sekian pembelajaran pada hari ini. Hati-hati. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.